Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nahwa wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wa hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair du'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih. Qaraja Allah li kulli syai'in qadara. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali, kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan juga untuk melanjutkannya dengan sedikit kajian. Nah, kita di sini sama-sama belajar menimba ilmu dari kitab Tangkih Al-Qaul Al-Khasis, atau istilahnya kita belajar kitab Lubabul Hadis. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang keutamaan adzan. Ngoten nggih. Bab sakniki niku adalah bab adzan. Nah niku. Nah, napa kok adzan? Karena di sini kita sampai kepada pembahasan tentang adzan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita baca dulu ya. Kita baca dulu tentang atau isi kitab dari kitab ini. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ala bi ulumi fid dharaini amin. Al-bab asamin fi fadilatil adzan. Kita sekarang ada di bab ke-8 tentang keutamaan adzan. Nah, adzan niku napa? Kan ngoten nggih. Adzan niku napa? Terus awalnya itu digunakan untuk apa? Adzan niku zikir nggih. Ya, terus adzan niku zikir. Lafatipun atau bunyinya ngoten nggih. Bunyinya niku sami kalih kita dengar setiap hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Nah, niku nggih. Niku adzan. Jadi adzan itu adalah zikir. Yang mana adzan itu didudukkan oleh syariat itu untuk menyertai sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Ngoten nggih. Jadi adzan itu zikir yang pada awalnya itu didudukkan atau diletakkan oleh syariat untuk menyertai sholat yang fardu ain. Fardu ain itu sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Nah, itu awalnya adzan niku. Nah, terus kenapa? Dalam prosesinya, ngoten nggih, dalam prosesi adzan, jadi kita kalau setiap hari dengar adzan, niki hadis-hadis di sini nanti itu tentang keutamaan adzan, terutama yang beradzan. Nah, ini mungkin hadis-hadisipun itu adalah muji-muji orang yang beradzan. Nah, mila panjenengan ngapunten ingkang bapak-bapak nika nggih sentosan mawon ingkang adzan. Nah, mburu keutamaanipun adzan. Nah, adzan niku kan karena tadi adzan itu zikir khusus, ngoten nggih, yang menyertai, yang didudukkan untuk menyertai sholat fardu, maka adzan itu ada yang sah, ada yang tidak sah. Ngoten nggih. Berarti adzan ini termasuk napa? Ibadah. Ngoten nggih. Karena ada ketentuan sah dan tidak sah.
Napa syarat sahnya adzan? Syarat sahnya itu satu bersambung. Bersambung nggih. Mboten saged jenengan adzan terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus ditimbali kancane. Mas, napa? Nah niku mboten harus bersambung nggih. Ndak bisa disela-sela oleh napa? Ucapan yang lain ndak bisa. Nah, yang kedua syarat sahnya niku urut. Mboten saged jenengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus hayya 'alas shalah. Nah niku mboten nggih. Mboten saged ngoten, ndak boleh. Nah niku ndak sah nanti. Nah, kemudian adzan itu disunahkan disyaratkan harus masuk waktu sholat. Jadi adzan itu misalkan adzan maghrib harus masuk waktu sholat maghrib terlebih dahulu. Nah, kemudian adzan itu tadi kan nopo bersambung, urut, terus masuk waktu sholat, kemudian yang adzan satu orang. Nah, mungkin wonten sing ngeten niki karena keutamaan adzan itu besar, akhirnya sing adzan tiang kalih napa tiang tiga. Maksudnya terus pundi? Dados adzane setunggal ngantos asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah kantos tiang lintune. Nah niku mboten angsal nggih. Nah niku mboten angsal, ndak bisa. Ganti-ganti harus satu orang untuk sekali adzan itu. Makanya misalkan isya ganti lagi yang adzan itu boleh. Nah, ngoten nggih. Terus kemudian syaratnya lagi harus berbahasa Arab. Nah, niku nggih. Harus berbahasa Arab. Boten angsal kalau tidak pakai bahasa Arab. Mungkin hayya 'alas shalah digantosi. Mari kita sholat. Mari kita sholat. Nah, mboten saged nggih. Harus berbahasa Arab. Mungkin mboten berbahasa Arab digantosi Jawa terus pundi? Monggo sholat. Ngoten. Nah, terus harus berbahasa Arab, tidak boleh. Nah, kemudian yang terakhir syarat sahnya itu suaranya keras. Ya. Adzan itu harus suaranya keras. Makanya kenapa Nabi itu menunjuk sahabat Bilal bin Rabah untuk adzan setiap sholatnya, setiap sholat 5 waktu, karena beliau mempunyai suara yang keras. Nah, alhamdulillah. Nah, saat ini napa niku speaker niki wonten speaker, rumiyin kan dereng wonten sing keras niku napa bedukipun. Nah, tandane masuk waktu itu beduknya ditabuh niku. Nah, saat ini wonten speaker. Nah, biasanya sing malas adzan niku malah damel MP3. Nah, adzane ben koyo napa Masjidil Haram, mengke MP3 disetel. Dapat keutamaan adzan angsal apa mboten niku? Mboten angsal. Ndak dapat nggih. Nah, kalau ulangi malih nggih. Yang pertama bersambung. Ndak boleh diselani ucapan. Kemudian urut. Yang ketiga masuk waktu sholat. Yang keempat satu orang, ndak boleh ganti-gantian. Yang kelima dengan bahasa Arab, dan yang terakhir suaranya keras. Suaranya keras itu syarat sahnya adzan. Kemudian ada syarat wajibnya. Syaratnya adalah Islam, kemudian tamyiz. Terus nggih Bapak Ibu, napa niku? Lare alit kedah mboten angsal adzan nggih. Nah, karena syaratnya pertama tamyiz. Islam kemudian tamyiz. Tamyiz itu dia bisa makan sendiri, mandi sendiri, cebok sendiri. Nah, niku tamyiz. Biasanipun SD. Nah, katakan sekarang SD. Nah, itu baru tidak apa-apa adzan. Tapi kalau di bawah umur itu masih TK, nggih. Tidak usah lah ngoten nggih. Mungkin mawon latihanipun mungkin mawon. Ngoten.
Nah, kemudian yang terakhir, yang selanjutnya laki-laki. Jadi yang adzan itu laki-laki, boten angsal perempuan. Nah, kemarin kan sholat Idul Adha di UIN Malang niku kan ada sholat Idul Adha khusus perempuan, sing napa niku bilalnya perempuan, kemudian khotibnya perempuan, jamaahnya perempuan. Tidak ada yang ada nih, tidak ada. Jadi bilalnya perempuan, bilal niku kan yang napa sing woro-woro ngoten lah nggih, sing woro-woro pas ya masyarul muslimin. Nah niku biasanya niku kan laki-laki lek salat Jumat. Nah niku perempuan. Boleh nggak ngoten niku? Di masjid khusus perempuan. Jamaahnya perempuan. Khotibnya perempuan. Bilalnya perempuan. Imam sholat Idul Adha-nya perempuan. Boleh, ngerti nggih? Boleh. Kecuali ada laki-laki di situ, nah niku tidak boleh. Nah, jadi di sini adzan itu laki-laki. Lalu terus kalau jamaahnya perempuan gimana? Misalkan niki masjid niki perempuan sedanten, yang estri sedanten. Ngerti nggih? Tiang estri sedanten, jamaahnya tiang estri. Pokoknya orang laki-laki tidak boleh masuk. Napa asal adzan apa? Tiang estri adzan damel mik lho nggih. Mboten angsal nggih. Lek komat angsal tapi mboten damel mik, komat biasa, komat tidak pakai pengeras suara. Komat itu kan menandakan ayo sholat berjamaah. Ngoten kan nggih? Ayo sholat berjamaah. Nah, di perempuan bukan tidak boleh adzan, bukan. Maksudnya adzan sholat lima waktu niku lho nggih. Nah, niku yang nggak boleh. Bukan berarti terus ibu-ibu niki terus niki jenengan aku pengen adzan. Ya boleh-boleh saja, boleh. Tapi maksudnya yang lima waktu untuk menandakan sholat berjamaah. Nah, lima waktu ini kita adzan itu pakai speaker dan lain sebagainya itu tidak boleh. Kalau perempuan, tapi untuk sehari-hari panjenengan ibu-ibu ini misalkan mboten napa-napa adzan, misalkan jenengan udah bulana, napa nggih lek ngarani, atinya enggak tenang adzan, tapi adzane mboten bunga-bunga mboten nggih, biasa mawon Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ngoten. Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh kalau gitu boleh. Nah, kemudian napa kok hikmah adzan ini napa sih? Ngoten. Karena napa hikmah adzan ini satu, yang pertama kita diberitahu bahwasanya sholat itu sudah masuk waktunya. Misalkan sekarang napa maghrib ditandai dengan napa adzan. Kemudian yang kedua, adzan itu untuk memanggil orang-orang sholat berjamaah. Ngoten nggih? Memanggil orang-orang sholat berjamaah. Terus panjenengan misalkan satu keluarga itu putra-putrinya 10 orang. Nah, terus bapak ibu niku adzan di rumah. Boleh napa mboten? Untuk manggil anak-anaknya sholat. Boleh. Karena sudah masuk waktu adzan, bapak ibu adzan, ayo sholat. Ngoten. Boleh. Terus adzan itu tidak harus di masjid. Nah, niku. Terus kemudian yang ketiga untuk memberitahu tempatnya sholat berjamaah di mana. Rumiyin kula pas teng pondok niku napa? Jadi satu kamar itu adzan sendiri. Digilir. Satu orang adzan, satu orang iqomah atau adzan dan iqomah nanti yang imam beda. Niku khusus sholat duhur asar. Duhur asar di pondok itu dalam satu kamar niku nggih. Adzan kemudian yang lain yang tidak piket adzan itu napa? Dia wudu ke kamar mandi, kemudian siap-siap sholat. Nah, sudah siap semua sholat, kemudian iqomah. Nah, kemudian sholat berjamaah di kamar. Nah, niku.
Kemudian yang keempat, ya, yang keempat niki adalah menampakkan syiar Islam. Nah, syiar Islam niku nggih bahwasanya oh di sini, di tanah ini, di daerah ini itu Islamnya ada. Bukan Islam, bukan tidak ada orang Islamnya. Agamanya Islam itu ada. Nah, ngoten nggih. Karena nggih ada sebagian tempat itu nggih napa? Islam, ngakunya Islam tapi nggak ada sholat jamaahnya, ngoten nggih. Nggak ada masjidnya. Akhirnya ya kayaknya Islam tapi ya mana ini sholat jamaahnya nggak ada, masjidnya nggak berkumandang adzan. Kalau misalkan di tempat napa nggih? Di Eropa. Nah, kalau di Eropa nggih, di Eropa niku Eropa, Jepang, napa Korea nggih, yang orang Islam minoritas itu kan boleh menggunakan corong luar di Bali mawon lah pun di Denpasar itu kan hanya sholat Jumat kan ngoten nggih Semar kula sholat Jumat mawon diboleh dicorong di speaker luar. Nah niku di speaker luar itu boleh pakai dinyalakan ketika sholat Jumat saja adanya. Setelah niku ya tidak ada. Terus apakah maksudnya nggak ada di nopo speaker luar? Terus nopo boleh adzan sendiri boleh, malah disunahkan tetap, tapi tidak usah damel speaker. Nah, ngoten nggih, tidak usah damel speaker. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya nopo? Kesimpulanipun adzan itu hukumnya sunnah. Adzan dan iqomah itu hukumnya nopo? Sunnah. Nah, hukumnya sunnah. Sunnah muakkad. Nah, muakkad itu sunnah yang sangat ditekankan. Makanya ulama berdebat mana yang paling afdol, ngoten nggih. Adzan iqomah, orang yang adzan dan iqomah nopo imam sholat berjamaah. Kadang kan, wah imam sholat berjamaah boten. Ulama niku kathah yang banyak yang berpendapat yang lebih utama niku nopo? Yang adzan dan iqomah. Nah, melo panjenengan nopo gentosan yang adzan dan iqomah. Jadi ditanya ulama niku mana yang lebih utama? Yang lebih utama termasuk Imam Nawawi antara imam atau muadzin plus iqomah. Yang lebih utama adalah yang adzan dan iqomah. Nah, itu menurut Imam Nawawi. Nah, sakmenika kita masuk mawon nggih, maos hadisipun nggih. Nah, niki hadisipun niki banyak. Nah, insyaallah kita baca pelan-pelan nggih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adzana lis-sholati sab'a sinina muhtasiban, kataballahu lahu bara'atan minan nar." Nabi bersabda, barang siapa yang adzan untuk sholat 7 tahun muhtasiban, ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, terus tidak digaji ya. Muadzinnya buatan digaji. Kataballahu lahu bara'atan minan nar. Maka Allah akan menetapkannya terbebas dari api neraka. Tapi niki mboten adzan mawon nggih, ya tetap salat kok nggih. Nggih, pokoke adzan tok, engko ndak mlebu neraka, mboten ngeten. 7 tahun tanpa gaji, maksudnya ikhlas mengharapkan ridho dari Allah. Maka di Indonesia niki kelebihan napa? Kiai-kiai yang murid-murid masjid sing adzan nggih kiai niku, sing pujian nggih kiai niku, sing qomat nggih kiai niku, sing salat nggih kiai niku, kadang ngoten. Masya Allah Indonesia niku. Barokahnya kiai-kiai ngoten niku sing ikhlas ngoten niku, langgar-langgare nggih sembuh rupane kaya napa, sing penting urip ada yang kumandang adzan. Dan cobi melo jenengan teng Malaysia, teng Singapura,
teng Saudi Arabia. Dan niku digaji semua loh niku. Yang adzan dan yang napa? Imam masjid itu digaji. Malah di Mesir itu mahasiswa. Terus mahasiswa itu boleh tinggal di masjid, maksudnya di kamar, ada beberapa kamar di sekitar masjid. Nanti tugasnya adzan kalih ngimami. Digaji, digaji. Tapi hadis niki kan muhtasiban. Muhtasiban itu artinya tidak digaji. Mengharap ikhlas, mengharapkan ridho dari Allah. Niki 7 tahun, niki sing hadis yang pertama 7 tahun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man adzana sintai asyrata sanatan wajabat lahul jannah. Barang siapa yang adzan 12 tahun, ngoten nggih, sintai asyrata sanah itu 12 tahun, wajabat lahul jannah. Maka wajib baginya masuk surga. Nggih mila wau sing sampun 7 tahun pasti tidak masuk neraka nggih, insyaallah. Ngoten nggih. Niki tambah malih. Kalau 12 tahun pasti masuk surga. Nah, terus wau sing 7 tahun napa niku? Kan sudah pasti tidak masuk neraka, otomatis masuk surga. Kan enggak dua tempatipun pun kalih to, mlebu neraka napa? Surga kan ngoten nggih. Enggak ada tempat lain niku. Mboten wonten. Nah, niku mengke ndak ada, nanti di akhirat itu ada 2 tempat napa? Neraka, surga. Terus ada lagi tempat di tengah-tengahnya, ndak ada nggih. Lek mboten mlebu neraka nggih mlebu surga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man adzana khamsa salawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang adzan sebanyak 5 salat, 5 kali salat maktubah, salat fardu nggih. Imanan wa ihtisaban. Dia orang beriman, adzannya ikhlas karena Allah taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa niku? Adzan salat. Adanya salat. Jadi tadi apakah ini adanya itu ketika mau salat napa? Fardu. Nah, ngoten nggih. Ketika mau sholat fardu, ya ketika mau sholat fardu. Jadi jenengan kalau mau sholat fardu itu adzan, yang adzan di masjid. Terus kalau misalkan jenengan badhe sholat fardu di rumah dengan istri, nah ini misalkan kula nggih, misalkan kula muadzin sing gene tukang adzan teng Masjid Nurul Iman, Masjid Al Azhar. Suatu ketika kula mboten saged teng masjid, yang adzan digantikan yang lain. Terus kula salat teng pundi? Teng di rumah, teng griya. Napa kula tetap disunahkan adzan? Iya, disunahkan adzan. Kula salat berjamaah kalih napa? Kalih garwa kula. Nah niku tetap disunahkan salat adzan salat. Nggih mboten usah bengok-bengok banter-banter, maksudnya niku lek adzan. Biasa mawon ngoten. Dikira napa nggih? Wonten napa-napa mungkin kan ngoten kadang. Nah, maka napa nggih? Panjenenganipun sedanten misalkan panjenengan napa? Pas perjalanan misalkan mriki teng Surabaya ngoten nggih. Mampir napa? Rest area misalkan. Nah, jenengan badhe sholat asar setengah 3, sholat duhur setengah 3 siang nggih, setengah 3. Napa disunahkan adzan nggih. Dados jenengan sedanten lek pengen sholat fardu itu apalagi kalau mau berjamaah tetap disunahkan apa? Adzan. Nah, makanya jenengan ngapunten ingkang bapak-bapak niki mboten usah izin adzan, ngoten nggih. Salat ngoten mawon mboten adzan.
Terus jenengan kalih ngentosi adzan. Maka napa jamaah sudah siap langsung iqomah. Napa jamaah sudah siap jenengan adzan. Adzane nggih mboten sah. Napa dawa-dawa nggih mboten. Biasa mawon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, mangke qomate nggih sami Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Nah, ngoten mawon. Itu mendapatkan kesunahan napa? Adzan. Nah, kados niki wau. Jenengan nggih, sunatnya kan adzan, iqomah, gandengane mesti niku. Tapi kan niki yang dibahas napa? Adzannya. Senes iqomah lho nggih. Senes adzannya ini yang dibahas. Nah, iqomah itu tanda bahwasanya napa? Salat itu mau dilaksanakan. Tapi adzannya ini yang menandakan satu wau napa? Waktu masuk sholat sudah tiba, kemudian panggilan berjamaah. Jangan panggilan berjamaah niku, ayo sholat jamaah kan ngoten biasanya ngoten nggih. Ayo jamaah ngoten. Tapi aslinya apa kesunahannya panggilan berjamaah untuk orang Islam niku? Adzan. Nah, ngoten nggih. Adzan. Terus masuk kula ngeten panjenengan itu baik dan masuk hadis-hadis yang tadi wau. Barang siapa yang adzan 5 sholat secara berurutan imanan wahtisaban, dia beriman, dia tidak mengharapkan gaji atau ikhlas, nah, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Minimal itu. Dan jenengan misalkan telateni nggih dari sekarang. Oke, napa niku badhe salat adzan, kecuali jenengan salat di masjid misalkan. Atau ke masjid jenengan ingkang adzan. Nah, jenengan sholat di rumah mau jamaah dengan istri adzan, mau jamaah sama ibu, bapak, sama saudara adzan. Jangan hitung, tidak kerosok hitung tahun. Nah, sudah pasti masuk surga. Nah, ini dulu. Hadisnya pun wonten. Nah, jadi memang adzan ini taunya kita itu kan pokoknya ke rumah adzan sholat. Bahkan kadang orang yang adzan itu diremehkan, ngoten lho biasanya niku. Padahal hadis itu niki jelas sekali yang adzan fadilahnya apa gitu. Biasanya begitu karena terkesan diremehkan. Apa mau adzan tok kayak wong bengak-bengok. Nah niku terus pundi ngoten niku. Makanya di sini kita Imam Suyuti ini melampirkan hadis-hadisnya bahwasanya orang yang adzan itu memang mendapatkan kedudukan dalam agama itu baik, gitu. Kedudukannya tinggi dia. Nah, contohnya pun apa niki? Napa niku hadis dari Imam Ahmad niki. Yukfaru lil muadzin muntaha adanihi. Orang yang adzan akan diampuni dosanya ketika dia selesai adzan. Wa yastaghfir lahu kullu rutabin yabisin. Dan akan dimintakan ampun oleh makhluk yang hidup dan yang mati. Yang mati itu maksudnya batu niku kan mati nggih. Rutab itu basah, yabis kering. Maksudnya yang hidup dan yang mati. Dimintakan ampun panjenengan bayangno watu njalukno ning ngapura. Nah, bagi yang adzan. Nah, itu salah satunya. Nah, niki hadis sahih. Nah, maka itulah keutamaan orang yang adzan. Nah, kemudian waqala Nabi SAW salah satun ya'simuhumullahu ta'ala min adabil qabr. Ada tiga golongan, tiga macam orang yang akan dilindungi Allah dari adabnya kubur. Nah, niku. Ada 3 orang yang dilindungi Allah dari adabnya kubur. Pertama asyahid, orang yang mati syahid. Syahid niki macam-macam nggih. Mungkin saat niki panjenengan apa niku
karena kita negara damai, ngertine syahid niku kan lek perang terus mati kan ngoten nggih. Nah, maksudnya di sini syahid niku dalam Islam niku syahid ada 3 macam ngoten nggih. Tapi yang dimaksud di sini itu syahid akhirat dan syahid dunia akhirat. Syahid niku wonten 3. Yang pertama syahid akhirat. Yang kedua syahid dunia. Yang ketiga syahid dunia akhirat. Nah, ngoten. Jadi ulama niku membedakan. Napa yang masuk dalam hadis ini? Nah, pertama tadi kan syahid, orang syahid satu, orang syahid itu pasti cirinya yang syahid dunia akhirat itu orang yang berangkat perang untuk membela agamanya Allah, dia mati di tempat perang itu. Nah, mati ketika perang itu. Atau dia kena luka kemudian mati. Luka, perang selesai ternyata mati, dia syahid. Syahid nopo dunia akhirat. Jadi berangkatnya dia itu mulia karena pengen membela Allah, membela agamanya Allah, kemudian mati di peperangan. Itu tidak dikafani, tidak disolati, tidak dimandikan, langsung di nopo kubur. Kenapa? Karena dia sudah diampuni oleh Allah. Ngoten nggih? Itu. Terus ada syahid akhirat. Nah, syahid akhirat ini, syahid akhirat ini apa contohnya pun? Satu, yang dibunuh karena didolimi. Didolimi ini macam-macam ya. Difitnah, akhirnya dibunuh. Apa? Korban kecelakaan, korban orang apa nih? Mabuk, ditabrak, meninggal. Nah, orang mabuk kan apa? Niteh montore napa niku ngawur ngoten nggih, meninggal. Qutila zulman, yang dibunuh secara dolim. Syahid niki. Walaupun di dunianya dia macam-macam lah, syahid niki. Orang mati syahid. Kemudian kata dalam sebuah hadis niku al-mabtun, yang sakit perut, meninggal sakit perut. Kemudian yang kena taun, taun itu ada yang mengatakan corona ini taun. Ngoten nggih. Corona niki napa? Taun. Taun itu istilah penyakit, ngoten nggih. Penyakit menular. Nah, terus yang meninggal karena corona ada yang mengatakan itu mati syahid. Terus kemudian napa niku thalabul ilmi, yang menuntut ilmu, walaupun dia meninggalnya di atas kasur. Maksudnya apa di atas kasur itu? Terus ketika menuntut ilmu kemudian mungkin dia sakit, kemudian meninggal di atas kasur. Kemudian orang yang keruntuhan, terus keruntuhan nopo, nah, niku meninggal kena longsor, ngoten nggih. Nah, niku meninggal mati syahid. Khorik, orang yang kebakar atau mungkin dibakar ya. Pokoknya intinya yang kebakar dia. Nah, niku mati syahid. Ghoriban, ada orang kerja di luar negeri, kerja di tempat jauh, jauh dari sanak saudaranya, tidak ada siapa-siapa, meninggal. Meninggal. Nah, niku termasuk apa? Mati syahid. Syahid akhirat, ngoten nggih. Syahid akhirat. Terus macam-macam, orang yang melahirkan, meninggal, mati syahid. Syahid napa? Akhirat. Nah, jadi seperti ini syahid akhirat. Masalah misalkan orangnya nggak pernah sholat, orangnya misalkan suka melakukan dosa besar, itu urusannya dengan Allah. Urusannya napa? Dengan Allah. Tapi dia layak mendapatkan label napa? Predikat apa malah? Ranking mati syahid. Ngoten nggih. Nah, itu dalam hadis ini. 3 orang yang dijaga Allah dari adabnya kubur, 1 syahid. Yang kedua al-muadzin, orang yang adzan. Yang ketiga wal mutawaffa yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ati. Dan
Satu tadi nopo syahid, yang kedua muadzin, orang yang adzan, yang ketiga yang meninggal di hari Jumat, maksudnya siangnya, walailatal Jum'ah, berarti Kamis malam Jumat. Ngaten nggih hitunganipun nggih. Sedangkan di Islam ini kan yang dihitung itu malam. Jadi mulai pergantian apa hari ini kan malam nggih. Maghrib, maksudnya maghrib, malam itu maghrib. Kalau kita menurut jam niku, jam kita ini nggih, ganti harinya kan jam 12 malam kan ngoten. Tapi di Islam ganti harinya maghrib. Karena ndamel napa kalender Hijriyah. Ngoten nggih. Hijriyah itu maksudnya patokanipun apa? Bulan. Nggih. Senes matahari, patokannya apa? Bulan. Berarti kalau bulan itu munculnya kapan? Ya setelah matahari tenggelam. Nah, niku maka jadi patokannya di sini berarti mulai adzan maghrib malam Jumat sampai adzan maghrib Jumat sore. Nah, niku barang siapa yang meninggal di hari itu maka akan dilindungi Allah dari azab kubur. Nah, balik malih nggih ngeten iki memaknai hadis yang seperti ini bahwasanya terus gimana orangnya tidak sholat, orangnya macam-macam lah intinya. Dan kita menyaksikan di dunia seperti itu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, tidak tahu. Kan enak kan misalkan ngapunten nggih, ngapunten sangat kula. Ada orang penuh maksiat ngakune wong Islam kan ngoten. KTP Islam, ndak tahu salat. Hai, nah ngoten terus. Apa malah? Ternyata meninggalnya malam Jumat. Kok enak kan ngoten. Berarti kena hadis ini. Iya kena hadis ini, tapi kan ndak tahu nanti Allah gimana napa niku membalasnya. Kita nggak pernah lihat dia baik, misalkan begitu. Nah, tapi tetap masuk dalam kandungan dari hadis ini. Nah, kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas ma fi nidai wa safil awwali summa lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastaham." Seandainya orang-orang itu tahu apa yang terkandung dalam adzan dan shaf pertama dalam sholat, kemudian dia tidak akan mendapatkan kecuali diundi, maka mereka akan diundi. Maka dia akan minta diundi. Maksudnya apa? Minta diundi untuk adzan dan sholat di shaf pertama. Jadi maksudnya di sini betapa kandungan, betapa faedah, pahala orang yang adzan, kemudian orang yang sholat di shaf pertama itu sangat besar sekali. Walau ya'lamuna ma fil tahjir, walau ya'lamuna ma fi tahjir lastabaku ilaihi. Seandainya orang-orang itu tahu apa yang terkandung dalam bersegera, maksudnya bersegera itu panjenengan ndang-ndang, ngoten nggih. Dados jenengan ndang-ndang salat niku ada pahala sendiri, ngoten maksud kula. Maksud dari hadis ini ngoten. Lastabaku ilaihi, maka dia akan berlomba-lomba untuk bersegera, berlomba-lomba untuk ndang-ndang salat. Walau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi la atauhuma walau habwan. Seandainya orang-orang itu tahu apa yang terkandung dalam sholat isya dan sholat subuh, atamah itu sholat isya, wasubuh dan sholat subuh, la atauhuma walau habwan, maka mereka, maksudnya orang-orang itu akan mendatangi sholat isya dan sholat subuh itu walaupun merangkak, walaupun berangkang niku ditekani. Nah, ngoten dawuhipun hadis niki ngoten. Maksudnya apa? Sholat berjamaahnya, sholat berjamaah subuh dan isya. Makanya ulama ahli fikih niku sepakat jenengan pengen
Qiyamul Lail kan ngoten. Kita disunahkan untuk menghidupkan malam. Napa? Malam Idul Adha, malam Idul Fitri, terus malam Ramadan, terus malam 10 Muharram, malam nisfu Sya'ban, terus macam-macam kan ngoten nggih. Cukup salat Isya berjamaah, salat subuh berjamaah. Pun. Nah, niku sing kula pegang paling gampang niku. Kadang kan kita berat toh. Maksudnya apa nggih? Manusia niku kan semua pekerjaannya kan tidak mesti malam bisa khusyuk, ada yang punya anak kecil, ada yang pekerjaannya sopir, terus pun pada iktikaf di masjid kan bukan sakit. Waktu yang sapam jaga malam, nah terus nek mboten saged iktikaf, mboten saged napa niku menghidupkan malam dengan baca Quran, iktikaf dan segala macam, berarti dia enggak mendapatkan keutamaan misalkan Lailatul Qadar kan boten cara memahaminya. Nah, maka minimal napa panjenenganipun salat Isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Lek Mbah Mun Ki Haji Mamun Zubair itu bar salat Isya tambahono witir siji ya ngoten. Terus ditambahi witir setunggal ben ora napa kira-kira ben ora pelit-pelit banget lah ngoten. Terus ditambahin napa salat yang paling ringkes napa witir setunggal. Witirnya masuk tunggal mawon. Nah niku ben lek ngarane napa nggih? Ya make mila kula napa niku mboten Isya berjamaah kalau subuh berjamaah mboten nggih kula tambahi misalkan ba'da Isya 2 rakaat, oke, sebelum subuh 2 rakaat. Nah, ngoten. Niku sudah ditulis napa menghidupkan malam. Karena paling berat niku salat Isya dan salat subuh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nidaa faqabbala ibhamaihi fawadda'a ala ainaihi. Barang siapa yang mendengar adzan faqabbala ibhamaihi, ngeten. Barang siapa yang mendengar adzan kemudian dia mencium kedua jempol tangannya, wa doa ainaihi ngeten. Kemudian diletakkan wa doa ainaihi, diletakkan di kedua matanya. Seperti ini. Wa qala marhaban bi dzikrillah ta'ala qurrata aini qurrata ayunina ya Rasulullah qurrata ayunina bika ya Rasulullah fa ana syafi'uhu yaumal qiyamati wa qaiduhu ila jannati. Barang siapa yang mendengar adzan, biasanya niki amalanipun kiai-kiai ngoten nggih. Terus panjenengan lek dengar adzan terus pas hayya ala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu, kan dijawab nggih, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dijawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian jenengan gandengaken niki napa? Jempol nggih. Kemudian dicium. Napa gandengan jempol terus gandengan jempol terus jenengan maos niki marhaban bidzikrillah ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Nah, marhaban bidzikrillah ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Kemudian diusapkan apa? Dicium nggih, diusapkan gitu. Maos malih dicium, diusapkan. Maos malih dicium, diucapkan. Nah. Fa ana syafi'uhu, maka aku akan menjadi pemberi syafaat kepadanya atau mensyafaatinya atau menolongnya di hari kiamat nanti dan menuntunnya ke surga. Jadi Rasulullah sendiri nanti yang akan memberi pertolongan di hari kiamat dan menuntun kita ke surga. Dan ini lek mboten nate mengamalaken rada bingung nggih.
Marhaban bidzikrillahi ta'ala qurta ayunina bika ya Rasulullah. Ngeten mawon lek angel nggih. Marhaban bidzikrillahi qurta ayunina bika ya Rasulullah. Lek angel marhaban bika qurrata aini ya Rasulullah ngoten mawon pun. Kula ulangi malih nggih. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jenengan jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus jenengan gandhengaken ngeten. Marhaban bika qurrata aini ya Rasulullah. Dicium. Wah, adanya kan pun kaya sholah nih, betul apa jenengan lanjut nanti, tetap nggih. Kan kita jawab toh, betul apa? Ya, peng setunggal pun latihan, soalnya anjurannya 3 kali, peng setunggal mawon betul apa? Maka latihan pun terbiasa 3 kali nanti. Jadi setelah asyhadu anna Muhammad Rasulullah yang kedua, itu kita jawab, kemudian kita gandengkan apa nih? Jempol nih. Marhaban bika qurrata aini ya Rasulullah. Marhaban bika qurrata aini ya Rasulullah. Ada ditambah ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah. Ngoten sing ngoten. Sing penting wonten dikire qurrata aini ya Rasulullah ngoten mawon. Marhaban bika qurrata aini ya Rasulullah. Soalnya jenengan lek masalah ngoten niku bacaane macam-macam nggih. Teng mriki marhaban bidzikrillah. Nggih, wonten malih marhaban marhaban bika qurrata ini ya Rasulullah Muhammad bin Abdillah. Terbantu malih kan? Nah, kula patusaken sing ringkes mawon. Tapi latihan nggih. Insya Allah nanti di hari kiamat akan dituntun, ditolong oleh Rasulullah dan akan dituntun oleh beliau masuk surga. Terus faedahnya di dunia apa? Ditambahi karya ulama, insya Allah tidak akan terkena penyakit mata. Betul nggih? Nah, boten terkena penyakit mata. Kecuali jenengan sengaja matane diculek, lah niku baru mungkin sakit. Insya Allah tidak kena penyakit mata. Terus napa kok ngoten? Karena dulu ceritanya niku riwayatnya Nabi Adam niku bingung. Ki nyapa malaikat-malaikate panggah melok aku ngoten. Pas di surga ngoten. Bingung Nabi Adam ini. Iki nyapa sih malaikate panggah napa ngintil ngoten kae. Panggah ngintili aku. Ternyata napa di tulang belakangnya Nabi Adam ini ada cahaya yang sangat istilahnya nggih, yang sangat indah ngoten nggih. Sehingga menarik semua malaikat-malaikat untuk melihat cahaya itu. Akhirnya Nabi Adam berdoa kepada Allah, ya Allah, ini ada apa? Oh, ada cahaya. Ada cahaya di punggungmu. Nah, kemudian aku pengen lihat gitu. Cahaya itu sama Allah dipindah di tengah mriki, di tengah antara dua alis niki nggih. Dipindah sini. Lah malaikate sing awale ngintel teng mburi kabeh teng ajeng. Malaikate sing napa ngintel teng mburi niki pindah teng ajeng. Nabi Adam tuh bingung, iki piye maksude iki? Padahal niki kabeh iki. Soalnya pengen ningali napa cahaya itu. Nah, terus Nabi Adam doa malih, ya Allah saya pengen lihat ada apa ini. Akhirnya dipindah sama Allah di kedua kukunya. Nah, jadi cahaya ini dipindah oleh Allah di kedua kukunya sini. Sehingga Nabi Adam sakit mersani. Oh, ini toh yang bikin malaikat itu tertarik untuk mengikuti aku. Nah, kemudian ini siapa ya Allah? Itu keturunanmu. Salah satu nabi terakhir keturunanmu namanya Muhammad bin Abdullah. Makanya Nabi Adam berdoa, marhaban bika qurrata aini ya Rasulullah. Atau dikir ini tadi, marhaban bidzikrillah ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Niku. Maka ditambah Muhammad bin Abdullah. Kemudian sama Nabi Adam itu dicium. Dia ngeten. Nah, kemudian diusap nih ngeten. Balik-balik mriki. Pun. Nah, niku itu salah satu ceritanya kenapa kok kita
Wonten sing ngucapne ngeten, wonten sing ngucapne ngeten, terserah jenengan apun. Nggih. Yang penting aja diucek-ucek ngeten mboten. Karena kadang napa nggih, amalan niku kalau terlalu kaku menurut kula niku ya ndak. Karena ini kan bukan wajib kan ngoten nggih. Jenengan benten lek salat wajib niku. Ini kan boten wajib. Terus jenengan ngusapne ngeten boleh, ngusapne ngeten boleh. Yang penting kalih napa niki? Jempol. Nah, coba kula ngeten kata. Napa ngeten? Napa ngeten? Sami mawon. Makanya jenengan ngusap ini ndak ngene. Ngoten. Ngusap ini ngene. Mungkin wonten malih sing kula tak ngeten mawon ngusap. Dados ngoten nggih, masalah ngusap niku mboten usah diperdebatkan. Kadang kita itu tukaran cuma gara-gara napa? Beda carane. Karena ini satu tidak wajib. Ini hanya mengamalkan saja, ini enggak wajib. Ngoten nggih. Bapak Ibu sekalian dalam wajah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sampun nisa nggih. Sampun nggih. Ya. Gitu. Nggih, insyaallah cekap semanten nggih. Ini napa nggih? Sedikit pengetahuan tentang adzan nggih dan keutamaan adzan. Maka kula saranaken panjenenganipun terutama yang laki-laki kalau pada jamaah niku napa? Adzan. Kemudian kalau ada orang adzan niku dijawab. Ngoten nggih, dijawab. Kadang nggih mboten panjenengan kula mawon kadang nggih elinge jawab niku pun hayya 'alas shalah niku baru jawab. Karena apa? Kadang tenggalan, kadang pas ngobrol, kadang pas HP-nan ngoten niku. Sami, tapi kalian jenengan sami kula nggih. Niku kadang eling jawabipun apa? Sudah di tengah-tengah adzan. Terus jangan lupa setelah adzan niku panjenengan doa. Niku nggih. Doa. Doane napa? Lek terus napa niku? Disarankan lek dalam hadis, ngoten nggih. Di sini ada beberapa doa. Kalau dalam hadis yang disarankan doa itu yang dianjurkan untuk berdoa itu ada berapa? 3. Tapi yang umum itu kan Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah dan seterusnya. Nah, tapi doa di sini kalau menurut saya tidak hanya itu yang dianjurkan, tapi juga silakan berdoa karena doa bainal adaina ini la turaddu. Doa di antara adzan dan iqamah itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menambah ilmu kita, menambah pemahaman kita dalam agama, memantapkan kita dalam menjalankan agama sehingga kita termasuk hamba-hambanya yang soleh dan ditinggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa ya nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.